Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Iya, saya mencoba men-share uh, mengapa sampai kita sama-sama di dalam ruangan Gemit ini. Mari kita melihat uh, awalannya. Oke. Ada. Sabar. Apa ini terus? Kebetulan ini saya sulit melompat. Biar oke. Dina, saya akan bercerita dulu tentang praktek segitiga restitusi untuk mengingatkan kembali Dina bahwa kemarin ketika saya menjelaskan tentang materi pertumbuhan dan perkembangan, kan kalian melakukan praktek pencangkokan tanaman. Dengar ya, namun beberapa kelompok kalian justru melakukan proses menyambung dan menempel. Nah, makanya praktek segitiga restitusi ini kita akan gunakan untuk menangani pelanggaran tersebut agar saya bisa membantu kalian memahami dan memperbaiki kesalahan kalian semuanya. Nah, dalam tahapan persiapan ada pemahaman materi kemarin yang saya sampaikan bahwa siswa memahami perbedaan antara pencangkokan, menyambung, dan menempel menggunakan media visual atau video untuk menjelaskan masing-masing teknik tersebut. Nah, beberapa tautan yang saya kirimkan lewat WA mengenai pencangkokan, menyambung, menempel kepada kalian itu menggunakan beberapa video atau link. Nah, misalnya video tutorial pencangkokan tanaman, saya mengirimkan itu cara mencangkok tanaman buah yang benar. Kemudian teknik pencangkokan tanaman, menyambung, video tutorial menyambung cara menyambung tanaman. Kemudian teknik menyambung tanaman yang benar. Kemudian menempel atau okulasi, itu juga saya berikan video tutorialnya menempel, cara menempel tanaman, media visual dan artikel juga saya berikan. Kemudian kalian melihat mencangkok, menyambung, menempel. Kemudian ada rencana pelaksanaan praktek pencangkokan dengan langkah-langkah yang jelas. Kemudian petunjuk tertulis itu juga ada untuk
kalian. Nah, sekarang kita akan melakukan praktek segitiga restitusi ya. Sudah paham anunya maksud saya, Dina? Iya. Ya. Nah, di sini langkah yang pertama yang ingin saya berdialog dengan Dina sebagai Dina Okta Rahmadani mewakili kelompoknya. Di situ ada kesalahan penerjemahan Dina Okta Ramadhani mewakili kelompok tentang mencangkuk. Ya, Dina kelompoknya Dina itu kan melakukan proses menyambung ya. Ya Dina. Iya. Halo Dina. Nah, Iya, di Bu. sini saya akan menjelaskan bahwa saya guru kamu itu sebenarnya menghargai usaha kamu pada saat melakukan praktek. Namun ada kesalahan teknik yang digunakan. Jadi kesalahan itu bagian dari proses belajar dari kalian dan tidak mengurangi nilai kalian sebagai siswa yang cerdas dan bersemangat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina Okta Ramadhani. Terima kasih. Iya. Terima kasih kamu sudah masuk ke link Meet ini. Boleh kita bicara sebentar? Selamat pagi, Bu. Tentu Dina. ada apa ya? Selamat sore, Bu. Oke. Tentu ada apa ya? Iya. Oke, pertama-tama saya ingin mengatakan bahwa saya sangat menghargai usaha Dina Okta Ramadhani mewakili kelompoknya dalam praktek biologi kemarin. Saya melihat Dina Okta Ramadhani mewakili kelompok sangat bersemangat dan antusias dalam melakukannya. Bagaimana? Terima kasih, Bu. Oke, namun saya perhatikan ada kesalahan dalam teknik yang Dina Okta Ramadhani mewakili kelompok gunakan. Seharusnya Dina Okta Ramadhani melakukan pencangkokan, tapi Dina Okta Ramadhani memilih menyambung. Bisa Dina Okta Ramadhani ceritakan kenapa memilih teknik tersebut? Saya minta maaf, Bu. Saya pikir menyambung lebih mudah. Sudah pernah mencoba di rumah. Tidak apa-apa, Dina Okta Ramadhani. Kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Justru dari kesalahan ini, Dina Okta Ramadhani bisa belajar lebih banyak. Saya tahu Dina Okta Ramadhani mewakili kelompok ya, adalah siswa yang cerdas dan bersemangat belajar. Kesalahan ini tidak mengurangi nilai Dina Okta Ramadhani mewakili kelompok sama sekali. Malah saya senang melihat Dina Okta Ramadhani mencoba dan berusaha keras. Terima kasih, Bu. Saya merasa lebih baik mendengar itu. Bagus. Yang penting sekarang adalah Dina Okta Ramadhani belajar dari kesalahan ini ya, dan memahami bagaimana teknik yang benar untuk pencangkokan. Saya akan membantu kamu Dina, agar kamu Dina bisa melakukannya dengan benar di lain waktu. Saya akan berusaha lebih baik, Bu. Terima kasih banyak atas pengertiannya. Oke, sama-sama Dina Okta Ramadhani mewakili kelompok. Mari kita lanjutkan belajar dengan semangat yang sama ya. Kemudian kegiatan kedua, saya akan menjelaskan atau mendengar dengan baik alasan Dina tanpa menghakimi. Kemudian saya ingin menjelaskan perbedaan mendasar antara kedua teknik tersebut dan pentingnya mengikuti instruksi yang diberikan. Oke, mari kita lakukan dialog. Dina, tadi kamu sudah berbicara tentang kesalahan yang terjadi. Sekarang saya ingin tahu lebih lanjut, kenapa kamu memilih teknik menyambung daripada mencangkuk saat praktek kemarin? Sebenarnya, Bu, saya merasa lebih nyaman dengan teknik menyambung. Karena saya pernah melakukannya di rumah, saya
juga berpikir hasilnya lebih cepat terlihat. Oh, saya mengerti. Jadi karena kamu, Dina, Okta Ramadhani sudah punya pengalaman sebelumnya dan merasa lebih nyaman. Kamu, Dina memilih teknik menyambung itu masuk akal. Iya Bu, saya merasa teknik itu lebih mudah untuk saya. Terima kasih sudah berbagi alasan kamu, Dina, dengan saya. Sekarang mari membahas perbedaan mendasar antara teknik menyambung dan mencangkok. Menyambung adalah teknik di mana kamu mewakili kelompok menggabungkan dua bagian tanaman yang berbeda menjadi satu. Biasanya untuk memperbaiki atau menggabungkan sifat-sifat baik dari kedua tanaman. Sedangkan pencangkokan adalah teknik untuk menumbuhkan akar pada batang tanaman yang masih menempel pada induknya sebelum dipisahkan. Oh iya, saya mengerti perbedaannya sekarang Bu. Penting bagi kamu, Dina, untuk mengikuti instruksi yang diberikan, terutama dalam praktek pembelajaran seperti ini. Instruksi ini tidak hanya membantu kamu, Dina, memahami konsep dengan benar, tapi juga memastikan kamu mendapatkan hasil yang diharapkan dari setiap teknik yang kamu pelajari. Saya paham Bu, saya akan lebih berhati-hati dan mengikuti instruksi dengan benar di waktu mendatang. Itu bagus, Dina. Saya senang mendengar kamu memahami pentingnya mengikuti instruksi. Kamu bisa belajar dari pengalaman ini dan saya yakin kamu, Dina Okta Ramadhani, akan melakukannya dengan baik di kesempatan berikutnya. Terima kasih atas penjelasannya Bu. Sama Dina, terus semangat belajar ya. Ya. Oke, kita akan melanjutkan lagi dialog kita ini untuk memperbaiki kesalahan ini. Jadi kita akan mendiskusikan langkah-langkah yang bisa diambil untuk memperbaiki teknik menyangkut. Jadi nantinya ada rencana tindakan untuk memastikan kesalahan serupa tidak terulang. Kemudian pembentukan hubungan dan kepastian upaya. Oke, mari kita berdialog. Dina Okta Ramadhani, setelah kamu membahas perbedaan teknik dan pentingnya mengikuti instruksi, bagaimana menurut kamu, Dina, bisa memperbaiki kesalahan ini? Saya rasa saya harus mempelajari lagi cara mencangkok yang benar, Bu. Mungkin saya bisa membaca kembali materi melalui video tutorial. Itu ide yang bagus. Bagaimana kalau kamu kembali dengan menonton video tutorial tentang pencangkokan bersama-sama? Setelah itu kamu bisa mencermati ulang lagi dengan bimbingan saya. Baik Bu, saya setuju. Langkah pembelajaran kemarin kamu sudah menonton video tutorialnya kan? Kemudian kemarin saya mendeteksi kamu telah mendiskusikan setiap langkahnya dan kamu malah sudah mencatat hal-hal penting. Setelah itu kamu telah mengirimkan video praktiknya bersama-sama kelompokmu kan? Iya Bu. Setelah kamu menonton dan melakukan praktek kegiatan itu, apa rencana tindakanmu untuk memastikan kesalahan ini tidak terulang lagi di masa depan? Saya akan lebih teliti lagi ya. Membaca instruksi sebelum memulai praktik. Saya juga akan bertanya jika ada hal yang tidak saya mengerti. Selain itu, saya akan sering berpraktek agar lebih mahir. Bagus sekali. Apakah kamu merasa yakin bahwa dengan langkah-langkah ini kamu bisa memperbaiki teknik mencangkokmu? Iya Bu, saya yakin bisa. Saya juga yakin kamu, Dina Okta Ramadhani, mewakili kelompok bisa melakukannya. Ingat, saya di sini untuk mendukungmu. Jika Dina Okta Ramadhani membutuhkan bantuan atau ada yang ingin ditanyakan, jangan ragu menghubungi saya ya. Terima kasih banyak Bu, saya akan berusaha lebih baik mungkin.
Sama-sama Dina, saya senang melihat semangat belajarmu. Mari mulai memperdalam lagi prakteknya dengan menanam di samping laboratorium ya. Baik Bu, saya kemarin juga sudah memulainya. Oke, terima kasih banyak. Ya, selanjutnya kita akan berdialog setelah praktek restitusi ini ya. Baiklah Dina, bagaimana perasaanmu setelah melalui proses restitusi ini? Mari kita mulai. Ya, silahkan. Saya merasa lega. Awalnya saya khawatir dan malu mengakui kesalahan saya, tapi setelah saya berbicara dan mencoba memahami dampaknya, saya merasa lebih senang dan terbuka. Bagus sekali Dina, proses ini memang tidak mudah, tapi penting untuk kita belajar dari kesalahan. Saya juga merasa lebih baik, Bu. Saya merasa dihargai karena kami diajak berdiskusi dan mencari solusi bersama. Bukan hanya diberi hukuman, saya jadi lebih memahami apa yang saya lakukan salah dengan bagaimana memperbaikinya. Senang mendengarnya Dina. Proses ini memang bertujuan untuk membantu Dina memahami kesalahan dan bertanggung jawab atas tindakan Dina. Apakah Dina merasa lebih memahami kesalahan Dina setelah melalui proses ini? Ya Bu, saya jadi sadar bahwa tindakan saya tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi juga teman-teman saya dan lingkungan sekolah. Tidak ingin mengulangi. Betul Bu, saya jadi lebih sadar akan dampak. Setidaknya saya belajar pentingnya bertanggung jawab dan cara memperbaiki kesalahan dengan cara positif. Itu sangat baik Dina. Jadi apa rencana kamu untuk memperbaiki kesalahan tersebut dan mencegah agar tidak terjadi lagi di masa depan? Dina? Dina? Apakah kamu terlempar Dina? Dina? Halo Dina? Dina? Aduh. Rupanya Dina tidak bagus jaringannya. Tadi sebelumnya memang dia melapor. Oke, demikianlah hasil komunikasi saya, dialog saya dengan siswa saya yang mewakili kelompoknya di dalam hal melakukan restitusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Selamat sore Felicia. Felicia. Selamat sore Bu. Iya. Saya ingin berdialog dengan kamu dulu sejenak. Apa kamu siap ya? Iya Bu. Ya, oke. Selamat sore Felicia, terima kasih sudah datang di Google Meet, sudah meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan saya. Saya ingin memulai dengan mengatakan bahwa saya menghargai usaha dan kerja keras Felicia bersama kelompok dalam proyek pertumbuhan dan perkembangan. Saya tahu bahwa proses ini bisa menantang dan saya ingin memastikan kita membahasnya dengan tenang. Ya Felicia? Ya Bu, selamat sore Bu. Terima kasih atas pengertiannya. Kami sudah berusaha sebaik mungkin. Oke, saya benar-benar melihat itu. Saya ingin menyampaikan bahwa kesalahan yang terjadi dalam proses menempel ini bukanlah akhir dari segalanya. Justru ini adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang lebih baik.
belajar dari kesalahan adalah bagian dari perjalanan kita dalam meningkatkan diri dan keterampilan. Oh, jadi kita masih bisa memperbaiki dan melanjutkannya. Kami merasa sedikit kecewa karena kesalahan ini. Tentu saja Felicia, kesalahan adalah bagian normal dari proses belajar. Apa yang penting sekarang adalah bagaimana kita bisa memperbaiki dan melanjutkannya. Mari kita bahas langkah-langkah apa yang bisa kita ambil untuk memperbaiki kesalahan tersebut dan memastikan ke depannya kita bisa lebih baik lagi. Bagaimana menurutmu, Felicia? Baik, Bu, kami siap untuk mendengarkan dan mencari solusi bersama. Bagus sekali Felicia, saya yakin dengan semangat dan dedikasi kalian, Felicia bisa menghadapi tantangan ini dan terus berkembang. Ayo kita diskusikan langkah-langkah perbaikannya dan bagaimana kita bisa menghindari kesalahan serupa di masa depan. Oke, kita melanjutkan validasi kebutuhan ya. Di sini karena Felicia sebagai perwakilan kelompok memilih teknik menempel, lalu saya akan mendengarkan alasan Felicia dengan empati dan tanpa interupsi. Kemudian mengapa penting mengikuti petunjuk yang telah diberikan dan perbedaan antara teknik menempel dan mencangkuk. Ayo kita mulai dialognya. Selamat sore Felicia, terima kasih telah mewakili kelompokmu hari ini. Saya ingin memahami lebih dalam mengenai pilihan teknik yang kalian pilih. Bisa jelaskan alasan kamu memilih teknik menempel? Selamat sore, Bu. Kami memilih teknik menempel karena kami merasa itu lebih mudah dan cepat dibandingkan teknik mencangkok. Selain itu, kami berpikir teknik menempel bisa menghasilkan yang lebih cepat terlihat. Terima kasih atas penjelasannya Felicia. Saya mendengar bahwa Felicia dengan kelompoknya merasa teknik menempel lebih praktis dan hasilnya lebih cepat. Saya menghargai pendapat kelompokmu Felicia, namun penting untuk memahami bahwa mengikuti petunjuk yang telah diberikan bertujuan untuk memastikan hasil yang optimal. Teknik menempel dan mencangkok memiliki tujuan dan efek yang berbeda pada tanaman. Oh, jadi perbedaan antara keduanya seperti itu, Bu. Seperti apa, Bu? Oke, teknik menempel biasanya digunakan untuk menggabungkan dua bagian tanaman dengan cara menempelkan bagian batang yang satu ke batang lain. Teknik ini memang lebih cepat, tetapi mungkin tidak selalu memberikan hasil yang sama dengan teknik mencangkok. Teknik mencangkok melibatkan pemotongan bagian batang dan membungkusnya dengan media tanam untuk membentuk akar sebelum dipindahkan ke tanah. Ini lebih memerlukan waktu dan perhatian, tetapi bisa menghasilkan tanaman yang lebih kuat dan sehat. Jadi penting untuk mengikuti petunjuk yang diberikan agar sesuai dengan tujuan dan kebutuhan proyek kita, Felicia. Ya, terima kasih, Bu. Sekarang kami mengerti mengapa teknik mencangkok penting dalam konteks ini. Bagus sekali, Felicia. Jika ada pertanyaan lain atau jika kelompokmu membutuhkan bantuan lebih lanjut, jangan ragu bertanya ya. Kita semua di sini kan untuk belajar bersama. Ya, oke. Lalu dari kebutuhan ini mendengar alasan Felicia menjelaskan pentingnya mengikuti petunjuk dan membedakan antara teknik yang digunakan. Ayo kita lanjutkan lagi dialog berikutnya. Kita akan mendiskusikan langkah-langkah memperbaiki teknik mencangkok, mengajak Felicia membuat rencana tindakan yang konkret untuk memperbaiki teknik mencangkok, kemudian memberikan dukungan motivasi agar siswa dengan kelompoknya bisa memperbaiki kesalahan tersebut. Kita mulai dialognya ya, Felicia. Selamat sore. Terima kasih sudah hadir mewakili kelompokmu hari ini. Kita akan membahas langkah-langkah untuk memperbaiki teknik pencangkokan yang telah kita lakukan. Bagaimana, Felicia? Selamat sore, Bu. Terima kasih atas kesempatan ini. Bagus. Sebelumnya saya ingin mendengar dari kamu dan kelompok kamu. Apakah apa saja yang Felicia maupun kelompoknya yang dianggap sebagai tantangan utama dalam teknik pencangkokan yang sudah dicoba? Kami merasa teknik pencangkokan kami tidak berhasil dengan baik karena mungkin kurang dalam pemeliharaan bahan dan cara perawatan setelah pencangkokan.
Itu adalah observasi yang baik. Sekarang mari kita diskusikan langkah-langkah konkret yang bisa diambil untuk memperbaiki teknik tersebut. Apa rencana tindakan yang bisa Felicia mewakili kelompok untuk membuat supaya bisa mengatasi masalah ini? Kami berpikir untuk memilih bahan pencangkokan yang lebih sehat dan sesuai dengan jenis tanaman. Mempelajari kembali teknik pencangkokan dengan referensi tambahan atau bimbingan. Yang terakhir yaitu memperbaiki cara perawatan setelah pencangkokan seperti penyiraman dan pembantuan kondisi tanaman secara berkala. Itu adalah rencana yang sangat baik. Melakukan evaluasi terhadap bahan dan teknik yang digunakan adalah langkah yang tepat. Saya percaya jika Felicia dalam hal ini mewakili kelompoknya melaksanakan rencana ini dengan baik, Felicia dengan kelompoknya nanti bisa memperbaiki hasil pencangkokan selanjutnya. Ya Bu, kami akan berusaha sebaik mungkin Bu. Terima kasih atas dukungan dan motivasinya. Saya yakin Felicia bisa melakukannya. Jangan ragu meminta bantuan jika Felicia mengalami kesulitan atau membutuhkan klarifikasi lebih lanjut. Semangat dan teruslah berusaha Felicia. Iya Bu, terima kasih Bu. Kami akan segera memulai perbaikan sesuai rencana. Bagus sekali. Saya menantikan hasil dari usaha Felicia dan kelompoknya. Selamat bekerja. Iya, kita akan melakukan dialog lanjutan untuk memberikan kesempatan bagi Felicia mewakili kelompoknya menyampaikan tantangan yang dihadapi, membuat rencana tindakan dan mendapatkan dukungan serta motivasi dari saya sebagai guru biologi. Jadi di sini nanti Felicia tetap mewakili kelompoknya. Baiklah Felicia, bagaimana perasaan Felicia setelah melalui proses restitusi ini? Mari kita mulai Felicia, bagaimana perasaanmu selama proses ini? Saya merasa lega dan lebih tenang, Bu. Awalnya saya merasa sangat khawatir dan takut. Tapi setelah kita berdiskusi dan saya mengerti lebih dalam tentang kesalahan saya merasa lebih baik. Itu bagus Felicia. Saya juga merasa lega, Bu. Saya merasa didengarkan dan dihargai selama proses ini. Saya jadi lebih memahami dampak dan tindakan saya. Senang mendengar itu. Apakah Felicia merasa lebih memahami kesalahan Felicia setelah proses ini? Apa pendapatmu Felicia? Ya Bu, saya jadi sadar bahwa tindakan saya tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga orang lain. Saya jadi lebih mengerti mengapa itu salah dan pentingnya bertanggung jawab. Saya jadi lebih sadar akan dampak negatif dari tindakan saya. Saya belajar bahwa kesalahan itu harus diperbaiki dengan cara yang positif, bukan hanya dengan hukuman. Luar biasa. Jadi apa rencana Felicia untuk memperbaiki kesalahan tersebut dan mencegah agar tidak terjadi lagi di masa depan? Apa yang Felicia akan lakukan? Saya berencana untuk lebih berhati-hati dalam bertindak dan selalu berpikir sebelum melakukan sesuatu. Saya juga aktif dalam kegiatan positif di sekolah untuk menunjukkan bahwa saya bisa berubah. Saya akan lebih mendengarkan nasihat dari guru dan teman-teman. Saya juga ingin berpartisipasi dengan program sekolah yang bisa membantu saya berkembang menjadi lebih baik, Bu. Luar biasa, Felicia. Saya sangat bangga dengan Felicia. Ingatlah bahwa setiap kesalahan ada kesempatan untuk belajar dan bertumbuh. Teruslah berusaha menjadi lebih baik dan Felicia di sini saya akan selalu mendukung Felicia. Terima kasih Bu. Kami akan berusaha lebih baik lagi. Oke Felicia, salam untuk orang tua di rumah. Demikianlah proses dialog segitiga restitusi. Semoga memiliki manfaat bagi saya pribadi sebagai guru mata pelajaran.
serta siswa-siswa yang saya bersama di sekolah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Felicia. Selamat sore, Bu.